Perkenalkan, nama saya Arsa Salsabila Safita dari Prodi D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Anatomi Fisiologi Sistem Kardiovaskuler. Apa itu sistem kardiovaskuler? Sistem kardiovaskuler yaitu berasal dari dua kata, dari kardio yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler adalah sistem yang bertugas untuk mensuplai darah pada seluruh jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel serta menarik kembali darah ke jantung untuk selanjutnya membebaskan bahan sisa metabolisme. Sedangkan apa itu jantung? Jantung berasal dari bahasa Latin yaitu cor, adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung besarnya sekepal tangan dan memiliki sepanjang 12 cm dengan lebar 9 cm. Berat jantung laki-laki yaitu 250 sampai 390 gram, sedangkan berat perempuan 200 sampai 275 gram. Terletak di dalam rongga toraks bagian mediastinium, berbentuk kerucut dan berongga. Fungsi dari jantung yaitu memompa darah dari seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Kemudian ada struktur dan bagian dari jantung yang terdiri dari 3 bagian, yaitu katup, ruang jantung, dan sekat. Ruang dari jantung yaitu ada 4, atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Atrium dextra terletak di atas cardio dextra. Atrium ini memiliki darah kaya akan CO2 serta memiliki 2 pembuluh darah besar yaitu vena cava superior dan vena cava inferior, dan memiliki pembuluh darah kecil dari sinus coronarius. Fungsi dari atrium dextra yaitu menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Atrium sinistra memiliki dinding yang tipis dan tidak berotot. Atrium ini memiliki kandungan darah kaya akan O2 serta memiliki 2 pembuluh darah vena pulmonalis pada setiap sisinya. Fungsi dari atrium sinistra ini yaitu menerima darah bersih dari paru-paru. Ventricle dextra memiliki dinding yang lebih tebal. Terdapat arteri pulmonalis menuju ke paru-paru, dan juga terdapat kandungan darah yang kaya akan CO2. Ventricle ini memiliki fungsi memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Ventricle sinistra berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Dindingnya 3 kali lebih tebal dari ventricle dextra. Terdapat pembuluh darah aorta dan kaya akan O2. Fungsinya yaitu memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian ada katup jantung, yaitu ada 4, katup tricuspidalis, katup pulmonalis, katup bicuspidalis, dan juga katup aorta atau semilunaris. Yang pertama yaitu ada katup tricuspidalis yang terdiri atas 3 daun katup. Pada katup ini bisa terbuka bila sistol berkontraksi serta bisa menutup kembali. Fungsi dari katup ini yaitu mengatur aliran darah antara serambi kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua yaitu ada katup pulmonalis. Katup ini bertugas mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga ada katup bicuspidalis atau katup mitral. Katup mitral terletak di atrium atau ruang serambi kiri jantung dan bilik kiri jantung. Jenis katup ini berfungsi untuk menutup serambi kiri dan mencegah darah masuk kembali ke dalamnya saat pengumpulan darah mengandung oksigen dari paru-paru. Setelah itu, katup jantung mitral akan terbuka untuk mengalirkan darah ke bagian bilik kiri jantung. Yang keempat ada katup aorta atau katup semilunaris. Katup ini berlokasi di antara bilik kiri dan pembuluh darah aorta yang merupakan jenis pembuluh darah paling besar ke dalam tubuh. Katup jantung aorta berfungsi untuk menutup bilik kiri saat darah yang mengandung oksigen dikeluarkan dari jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Kemudian ada sekat atau septum jantung. Yang pertama yaitu atriorum, sekat yang memisahkan antara atrium dexter dan atrium sinister. Yang kedua yaitu sekat interventricularis, sekat yang memisahkan antara ventricle dexter dan ventricle sinister. Yang ketiga ada atrioventricularis, sekat yang memisahkan antara
atrium dan ventricle, baik itu atrium dexter dengan ventricle dexter dan atrium sinister dengan ventricle dexter. Kemudian ada struktur dan lapisan dinding jantung. Yang pertama, epikardium, yaitu lapisan luar dinding jantung yang terdiri dari perikardium fibrosa dan jaringan epitel. Karakteristik jaringannya adalah jaringan ikat yang kuat, padat, dan tidak elastis. Berfungsi sebagai lapisan pelindung tambahan bagi jantung di bawah perikardium. Di antara ruang perikardium terdapat ruang yang disebut pericardial cavity. Ruang ini sempit, berisi cairan perikardial 10-15 ml yang berfungsi untuk memudahkan pergerakan dari jantung. Yang kedua ada miokardium, merupakan lapisan tengah otot dinding jantung. Lapisan yang paling tebal di antara perikardium dan endokardium. Terdiri dari sel-sel otot jantung atau kardiomiosit yang berkontraksi seperti sel otot lainnya, tetapi juga mengantarkan listrik untuk mengkoordinasikan kontraksi. Lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Arteri koronaria kiri bercabang menjadi arteri descending anterior dan arteri circumflex. Miokardium mengandung jaringan kapiler esensial yang berlimpah untuk memenuhi kebutuhan energi. Susunan miokardium terdiri atas susunan otot atrium yang sangat tipis dan kurang teratur, susunan otot ventricle yang membentuk bilik jantung dimulai dari cincin atrioventrikular sampai apeks jantung. Yang ketiga, susunan otot atrioventrikular, yaitu dinding pemisah antara serambi dan bilik. Kemudian ada endokardium, yaitu lapisan terdalam dari jantung. Endokardium atrium jantung terdiri dari otot polos serta serat elastis. Lapisan ini melapisi ruang jantung bagian dalam, menutupi katup jantung, dan berlanjut dengan endotelium pembuluh darah besar. Berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa, dan dapat membantu mengatur kontraktilitas. Susunan dari endokardium terdiri dari lapisan dalam atau endotel, lapisan tengah atau subendotel, lapisan luar atau subendokardial, berserat yang padat, lapisan kenyal jaringan ikat yang sangat longgar, kaya matriks ekstrakuler dan ventrikularis yang banyak serat elastis. Selanjutnya yaitu perikardium, merupakan dua lapisan tipis jaringan yang mirip kantung dan mengelilingi jantung. Terdiri atas lapisan mesotel di bagian dalamnya dan lapisan fibrosa di lapisan luarnya. Perikardium terdiri atas lapisan fibrosa, yaitu lapisan terluar dari perikardium yang terdiri dari jaringan penghubung yang menempel pada diafragma. Lapisan serosa dibagi menjadi dua, yaitu lapisan parietal yang melapisi bagian dalam permukaan fibrosa perikardium. Yang kedua, lapisan visceral yang menyelimuti permukaan endokardium, jaringan yang melapisi bilik dan serambi jantung. Di antara lapisan fibrosa dan serosa terdapat rongga perikardial yang mengandung cairan pelumas atau cairan serosa. Fungsi dari perikardium yang pertama yaitu menjaga agar jantung tidak bergeser dan tetap berada di dalam rongga dada. Kedua, mencegah jantung melebar atau memperbesar secara berlebihan akibat terisi oleh terlalu banyak darah. 3. Melumasi jantung untuk mencegah gesekan antara jantung dengan jaringan tubuh lain ketika jantung sedang berdenyut. 4. Melindungi jantung dari berbagai jenis infeksi yang dapat menyebar dari organ tubuh sekitarnya seperti paru-paru. Setelah itu ada siklus jantung. Siklus jantung terdiri atas sistolik, yaitu jaringan otot berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Sistol normalnya 120 mmHg. Yang kedua diastolik, yaitu otot jantung rileks atau mengendur terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Diastol normalnya 80 mmHg. Range antara sistol dan diastol normalnya 30-50 mmHg. Sirkulasi jantung yang pertama yaitu serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya balik ke kanan. Lalu darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Lalu bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen
ke seluruh tubuh melalui aorta. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.